Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Iyo Khofifah Ningsih dengan NIM 41236728 dari kelas TI 1B 2023. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana machine learning menghadapi tantangan data yang tidak seimbang di dunia transportasi, mulai dari prediksi kecelakaan sampai pemilihan moda perjalanan. Di sini saya akan mengangkat topik atau judul yaitu teknik penanganan imbalance data dalam prediksi transportasi dan mobilitas. Langsung saja masuk ke latar belakang. Latar belakang di sini yaitu ada 3 poin. Yang pertama, machine learning kian meluas di transportasi. Digunakan untuk prediksi permintaan perjalanan, pemilihan moda, keselamatan jalan hingga mobility analytic. Kemudian poin kedua yaitu data transportasi umumnya tidak seimbang. Kelas minoritas seperti kecelakaan, kondisi berisiko tinggi, lonjakan permintaan, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada kelas mayoritas. Kemudian yang ketiga, dampaknya model menjadi bias. Model lebih mudah mempelajari kelas mayoritas sehingga prediksi menjadi kurang akurat dan kurang andal untuk pengambilan keputusan. Kemudian masuk ke section 2 yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama ada masalah. Masalah di sini yaitu adanya informasi mengenai perkembangan metode, pola implementasi dan efektivitas teknik imbalance data masih tersebar di banyak penelitian sehingga belum memberi gambaran yang utuh. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu ada 3 poin. Yang pertama, memetakan perkembangan teknik penanganan imbalance data. Yang kedua, mengevaluasi kecenderungan penggunaan algoritma machine learning. Kemudian yang ketiga, yaitu mengidentifikasi peluang penelitian yang masih terbuka. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan. Pendekatan di sini menggunakan systematic literature review atau disingkat SLR, mengikuti kerangka kerja Prisma 2020 yang di dalamnya terdapat yaitu ada identifikasi, penyaringan, ekstraksi, dan sintesis. Kemudian yang kedua ada basis data. Basis data di sini menggunakan Scopus. Dipilih karena cakupan publikasi bereputasi dan proses pengindekskan yang ketat. Kemudian yang ketiga ada strategi pencarian. Advanced Search dengan Boolean Search, transportasi, machine learning, imbalance learning, class imbalance, oversampling, dan undersampling. Kemudian ada batasan artikel. Batasan artikel dipilih mulai dari terbitan dari rentang 2022 hingga 2026, kemudian berbahasa Inggris, tipenya tipe artikel, kemudian subjeknya menggunakan computer science dan tersedia yaitu open access. Kemudian masuk ke section 4 yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Apa saja yang termasuk di inklusi? Yang pertama yaitu jurnal pre-reviewed berbahasa Inggris, kemudian terindeks Scopus dan tersedia full text, membahas teknik imbalance data pada prediksi transportasi berbasis machine learning, kemudian terakhir menyajikan hasil penelitian empiris. Yang termasuk eksklusi yaitu ada proceeding, editorial, dan buku, artikel tanpa full text, kemudian terbitan di luar rentang tahun 2022 hingga 2026, kemudian tidak membahas kelas imbalance pada transportasi. Yang kelima, alur seleksi artikel. Dilihat dari Prisma 2020, 36 artikel teridentifikasi dari basis data Scopus melalui Boolean Search. Kemudian yang ketujuh, kemudian disaring terdapat 7 artikel yaitu berdasarkan tahun, subjek, jenis dokumen, bahasa, dan full text. Kemudian artikel final di analisisnya terdapat 7 yaitu lolos full text assessment dan quality assessment. Kemudian teknik penanganan imbalance data. Di sini teknik penanganan imbalance datanya menggunakan smooth dipadukan dengan algoritma random forest, XGBoost, radian boosting, SVM, Lake KBM. Kemudian ada penerapan pada berbagai domain transportasi. Yang pertama ada pemilihan moda transportasi,
bisa menggunakan smooth, adasin, near miss, rush. Kemudian yang kedua ada permintaan perjalanan. Yang ketiga keselamatan dan keparahan kecelakaan. Yang keempat perilaku mobilitas, keselamatan pejalan kaki, dan kendaraan otonom. Kemudian evaluasi kinerja model. Metrik yang digunakan pada kali ini yaitu ada akurasi, precision, recall, F1 score, AUK, dan G-man. Kombinasi terbaik dari hasil sintesis yaitu ada XGBoost dengan smooth. Ini bersumber dari kinerja prediksi terbaik dari Chen and Cheng 2023. Kemudian ada random forest plus smooth, yaitu diprediksi oleh meningkatnya prediksi kelas minoritas dari Hamdan dan Sipos 2025. Kemudian ada gradient boosting dan undersampling, yaitu keseimbangan terbaik precision recall diadaptasi oleh Dias Aparico et al 2026. Kemudian tren dan arah penelitian masa depan. Tren terkini yaitu ada integrasi explainable AI atau SHAP untuk transparansi model. Kemudian yang kedua ensemble learning yang lebih adaptif dan robust. Kemudian yang ketiga kalibrasi model lintas wilayah atau domain. Kesenjangan dan arah depannya yaitu ada 3 poin. Validasi pada data nyata dan lintas wilayah masih terbatas. Kemudian yang kedua, belum ada strategi pre-processing optimal untuk semua dataset. Yang ketiga, interpretabilitas model masih perlu ditingkatkan. Dan terakhir kesimpulan. Kesimpulan di sini menyangkut semuanya. Yang pertama, yaitu smooth dan varian mendominasi, teknik yang paling banyak digunakan dan umumnya dikombinasikan dengan algoritma ensemble seperti random forest, XGBoost, dan gradient boosting. Kemudian yang kedua tidak ada teknik tunggal terbaik. Efektivitas teknis bergantung pada karakteristik dataset, distribusi kelas, dan tujuan prediksi. Kemudian yang ketiga ada peluang penelitian ke depan. Di sini termasuk perluasan basis data, dataset yang lebih beragam, serta integrasi ensemble learning, deep learning, dan explainable AI. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.